kendaraan atau mobil itu ada percepatan yang harus diberikan maksimum yang diperbolehkan yang diterima oleh pengemudi ketika dia duduk atau penumpang. Ini bisa dikaitkan dengan persyaratan bisa levelnya bisa displacement, velocity maupun akselerasi. Baru nanti ini baru ya dalam tahapannya bisa diuji lalu bisa berlaku untuk looping tergantung ya. Memenuhi enggak, bertemu dengan kriteria desain enggak. Kalau dia tidak, berulang. Kalau dia sudah oke, selesai, berarti sudah pekerjaan kita selesai. Itu. Berikutnya, kita masuk ke sebentar. Ini adalah tujuan desain untuk isolasi getaran adalah kita harus melihat sifat input gitu ya. Nah, karena dalam rencana pembelajaran kita kali ini dibatasi hanya pada getaran, tidak termasuk adalah shock yaitu kejut, tidak dimasukkan. Tapi sifat input yang tadi kita sudah bahas, ini adalah materi yang ada pada semester lalu, harus memiliki ciri-ciri osilasi. Kalau dia tidak mempunyai ciri-ciri osilasi, maka dia tidak bisa diselesaikan untuk desain isolasi getarannya. Kemudian kalau yang sifatnya adalah kejut, jadi ini adalah tajam, aperiodik, jadi dia tidak bisa dikelompokkan ke dalam suatu gelombang periodik atau getaran periodik, dan durasinya relatif singkat. Nah ini tentu saja ini tidak di luar bahasan kita yang untuk kejut ini. Jadi yang getaran saja yang kita bahas. Ya. Untuk yang shock tidak ya. Kemudian tujuan desain. Ini sudah saya ulas tadi, saya bahas bahwa tujuan utama adalah melindungi perangkat dari gerak dari titik penopangnya. Jadi moving base-nya itu adalah melindungi. Ya, kita berusaha melindungi dari gerak penopangnya. Kemudian melindungi titik penopang, bisa lantai, bisa base, bisa fondasi, dari getaran massa. Jadi ini adalah kalau mesin dia putaran dari rotornya, maka kita harus bisa melindungi ini. Tujuannya adalah mengisolasi getaran di sumber. Nah, ini yang ketertarikan kita pada bahasan kita kali ini isolasi. Sementara kalau mengurangi getaran massa, ini biasanya penyelesaiannya adalah absorber. Misalnya kalau gempa bumi itu tidak bisa hanya dilawan hanya dengan isolasi. Salah satunya adalah mengurangi gempa, jadi getaran akibat dari suatu gempa biasanya adalah menggunakan mendesain absorber pada bangunan tingginya. Kemudian yang ini adalah tujuan isolasi getaran kalau penopangnya itu bergerak. Ya. Ini contoh penopangnya bergerak ini adalah gerak dari suatu mobil pada suatu jalan. Kemudian ini adalah instalator meja, kasus menarik karena ini bisa dilihat, Anda bisa lihat masuk ke laboratorium fotonik. Ini adalah yang kita tujuannya isolasi adalah dari gerak penopang. Seberapa besar pengaruh dari kekasaran jalan, dari suatu permukaan jalan itu tetap memberikan suatu bagaimanapun amplitude yang dihasilkan, bagaimanapun dari kondisi jalan itu bisa tetap getaran tetap bisa direduksi sehingga tidak mengganggu kenyamanan penumpang maupun pengemudi di dalamnya. Nah ini adalah persyaratan. Tentu saja tidak setiap mobil itu kriteria desainnya sama. Sudah jelas mobil-mobil yang menengah, yang bawah tentu saja tidak bisa kriteria desainnya tidak bisa disamakan dengan mobil-mobil yang premium gitu ya. Itu tentu saja ini tetap kenyamanan penumpang dari sisi itu akan diutamakan. Nah ini kalau tujuan gerak penopang yang kita ingin isolasi, maka inilah mengisolasi perangkat dari sumber getaran. Dalam hal ini sumber getarannya berasal dari moving base-nya atau penopangnya. Kemudian mengurangi getaran mesin yang ditransmisikan melalui penopang. Ini jadi ada dua. Ini contohnya yang paling bisa saya gambarkan dan mudah untuk
kita lihat sehari-hari adalah suspensi mobil, kendaraan, dan ini ada isolator meja. Nah, ini kalau ini eksperimen yang dilakukan di atas meja itu tentu saja membutuhkan suatu kriteria di mana dia tidak bisa diganggu dengan amplitude yang sebesar sekian. Nah, itu dalam uji koherensi dari sinar laser ini sangat diperlukan. Makanya di lab fotonik itu pada kaki-kaki mejanya itu dipasang isolator ya. Jadi dipasang isolator vibrasi. Demikian untuk yang tujuan isolasi getaran untuk yang penopang. Kemudian yang berikutnya adalah kalau misalnya base-nya itu adalah fix ya. Bagaimana kalau base-nya itu tidak seperti ini ya. Tidak seperti contoh tadi di mobil maupun di meja isolator. Ini adalah penopangnya tetap. Contoh sehari-hari yang saya berikan di sini adalah ini adalah untuk penerapannya adalah misalnya pada mesin cuci. Ketika dia diletakkan pada suatu lantai, maka kaki-kaki yang menghubungkan dari mesin cuci, bodi mesin cuci terhadap lantai adalah biasanya dari base-nya atau terpasang pada kaki-kaki. Ya, bisa dari rubber mounting, karet maupun lainnya, atau mungkin bahkan tidak dipasang rubbernya. Atau di sini adalah generator ya. Ini dipasang pada kaki fondasinya adalah ini base-nya dan ini adalah isolatornya. Nah, tujuan dari seperti ini hampir mirip, yang berbeda kalau tadi base-nya adalah bergerak, kalau ini base-nya kita asumsikan dia tidak bergerak ya, yaitu mengisolasi sumber getaran mesin dari sistem lainnya. Jadi misalnya mesin tadi ketika kita pasang pada suatu kawasan ya, suatu plan di mana sudah ada di sana ada pompa, ada generator. Sementara ini ada pompa yang ukurannya lebih besar atau generator yang besar, saya pasang di situ. Nah, hal seperti itu, tentu saja base-nya kita asumsikan tidak seperti ini, tapi karena penopangnya sudah bergerak. Tapi kalau dia berdiri sendiri, kita anggap bahwa penopangnya adalah bisa kita anggap diam atau tetap. Nah, ini seperti ini, jadi mengurangi getaran atau gaya yang ditransmisikan dari mesin ke penopang base. Ini yang kita pahami pada kuliah-kuliah kita yang lalu, itu adalah berkaitan dengan transmisibilitas. Yang ini adalah gaya, sementara yang tadi kita bahas, yang ini adalah sebelumnya itu adalah transmisibilitas gerak ya, atau transmisibilitas yang berkaitan dengan displacement-nya. Sebentar, saya lihat. Ini sudah bergabung semua. Ada 35. Saya belum bisa masuk ke ya, masih sulit untuk bergabung ini. Ini ada 35 ya. Nah, ini untuk review saja. Ini pernah saya berikan materi ini. Kita review untuk kondisi 2, saya ambilkan dari buku Inman halaman 398. Ini adalah transmisibilitas gerak, ini transmisibilitas gaya. Kedua-duanya bisa ya dilakukan untuk mengisolasi getaran, baik yang datangnya dari penopang maupun yang diteruskan ke penopang. Nah, ini persamaan matematis yang kita sudah dapatkan atau kita turunkan pada beberapa minggu yang lalu sebelum evaluasi tengah semester.
kita lihat di sini, ini yang kita katakan sebagai displacement transmissibility. Sedangkan ini adalah untuk yang force ya, force transmitted to the base. Jadi yang ini yang diteruskan, ya ini penyangkut dari force transmissibility. Nah, berapa kalau kita lihat di sini, maka kita tunjukkan bahwa kalau Ft per F0 itu adalah yang kita kenal dengan transmissibilitas. TR ini juga sama TR. Nah, TR sehingga Ft itu adalah TR dikalikan dengan F0-nya. Berapa besar energi yang ditransmisikan itu sangat menentukan berapa kuat amplitude vibrasi yang terukur pada kaki fondasi untuk yang ini, yang transmisi gaya ya, transmisibilitas gaya. Kemudian kalau yang transmisibilitas gerak adalah seberapa besar energi getaran yang diteruskan oleh kaki fondasi yang akan mempengaruhi dari vibrasi dari sistem. Ya, ini tentu saja kedua hal ini akan dihadapi. Kalau pada sistem suspensi mobil, kedua-duanya akan dialami. Kedua hal ini dijumpai. Ambil contoh misalnya vibrasi pada mesin dengan penggerak bensin, itu bagaimana energi tadi tidak diteruskan dengan energi yang sebanyak-banyaknya untuk diteruskan ke bodi mobil lalu masuk ke kabin penumpang. Tentu saja ini tidak diinginkan vibrasi dari mesin. Atau sebaliknya, vibrasi dari penopang itu juga tidak diinginkan, energinya akan diteruskan secara penuh tanpa ada pengurangan ke semua dudukan dari penumpang maupun driver. Waduh, suaranya merdunya ini. Ada berita gembira, Mbak. Apa ini mungkin sambil bersenandung. Mas, ini masih kelihatan ya gambarnya ya? Masih, Pak. Oke, Mas Bima, terima kasih Mas Bima. Kita lanjut pada contoh dari getaran mesin yang sering kita jumpai dalam praktek-praktek di teman-teman di industri gitu ya. Ya, contoh misalnya mesin ada fan, centrifugal pump, kompresor, generator, dan semua ya berkaitan dengan turbin kecil besar, mesin cuci. Lalu yang berikutnya adalah ini semuanya, contoh lagi apa yang misalnya sentrifugal, aksial ya, pompa aksial dan seterusnya. Ini adalah gerak utamanya adalah rotasi, jadi berputar dia. Tipe getarannya adalah sinusoida karena dia bergerak dengan kecepatan putar tetap. Misalnya 3000 rpm, 1800 rpm misalnya. Kemudian ini adalah geraknya yang reciprocating. Jadi ini dikatakan dengan reciprocating mesin. Mesin yang berputar sistem tidak berputar tapi adalah menggunakan langkah seperti pada piston engine ya. Mesin sepeda motor yang konvensional itu menggunakan gerak piston. Jadi ada langkah dari piston, kepala piston yang dihubungkan dengan sistem torak ya. Itu tetap sama, jenis vibrasinya adalah sinusoida. Kemudian ini termasuk mesin untuk di industri tekstil ya, weaving machine ya. Itu. Kemudian screening mesin. Lalu untuk yang impact ini adalah pada industri otomotif untuk membuat molding, untuk membuat kasis, itu biasanya adalah ini dikaitkan dengan gerak utamanya adalah impact, yaitu pukulan atau benturan, yaitu hammer misalnya pada industri beton,
pemasangan tiang pancang dengan menggunakan sistem yang konvensional dengan hammer. Lalu ini membuat untuk molding, lalu ini mesin press untuk pelat-pelat yang dibentuk sesuai dengan keinginan dalam desain, misalnya pada industri otomotif. Itu tipe getarannya adalah transient. Nah, gerak utamanya adalah impact atau benturan, ya, pukulan. Kemudian ini adalah untuk melihat ketika vibrasi tadi sudah melewati suatu nilai yang diberikan oleh suatu standar yang dipakai sebagai patokan, sebagai baku mutu, maka kita katakan bahwa desain kriterianya harus kita penuhi supaya kita bisa mengisolasi. Kalau tidak, getaran yang terjadi itu cukup keras. Nah, ini untuk mengukur itu biasanya dipakai di teman-teman di industri adalah dengan melihat yaitu vibration severity chart. Ini adalah suatu chart yang melihat kekasaran yang diakibatkan oleh suatu getaran, gitu ya. Nah, misalnya secara periodik bagian dari operator pada maintenance itu selalu berkeliling untuk melihat getaran yang dikaitkan dengan yang terjadi pada setiap equipment pada industri, ya, yang berada pada pengawasannya. Ketika kita lihat di sini, ini adalah dalam RPM, ini adalah ukurannya adalah peak velocity pakai. Jadi ini adalah yang miring, membacanya adalah peak to peak displacement. Kemudian yang horizontal itu adalah peak velocity. Nah, untuk melihat, kemarin sudah kita bahas, untuk melihat sensitivitas dari suatu vibrasi, ketika frekuensi kita belum tahu, kecuali kalau kita tahu frekuensi geraknya, maka paling aman adalah dengan menggunakan vibration severity adalah dengan mengukur dengan menggunakan velocity pick up atau mengukur vibrasi yang didasarkan pada parameternya adalah velocity atau kecepatan. Kenapa? Karena dia sensitif pada daerah yang lebar pada daerah pita tengah. Sementara kalau frekuensinya kecil, seperti misalnya yang berkaitan dengan gempa, itu kita tidak bisa mengukurnya dengan velocity, dia kurang sensitif, sehingga harus kita gunakan displacement pick up. Alatnya namanya kalau di sistem pengukuran biasanya dinamakan dengan displacement pick up. Seismometer itu adalah untuk mengukur getaran, itu tidak lain adalah menggunakan prinsip dari melihat displacement-nya. Hanya itu dimodifikasi oleh peneliti Richter sehingga menunjukkan bahwa dia akan menunjukkan SR, skala Richter-nya bisa ditunjukkan untuk suatu gempa. Misalnya kalau gempa sudah di atas 7 itu sudah mempunyai kemampuan merusak yang besar. Kalau 9 tidak ada yang bisa bertahan. Kalau SR-nya sampai 9 SR dengan maksimum 10 nilai maksimum. Itu yang contoh yang Anda sudah sering mengikuti dalam berita, ya. Ini adalah untuk melihat. Jadi kalau kita sederhana saja, kalau saya ukur pakai peak velocity, sensor velocity pick up, ataupun yang model proximity, banyak ya, modelnya banyak ya. Kita ukur. RPM-nya kita ukur di sini. Kalau dia masih hijau, ini mesin baru, biasanya di daerah hijau ini. Ketika dalam perjalanan waktu, kita lihat dia masih bisa direkomendasi kalau kuning. Nah, ketika sudah tingkat kekasaran vibrasi itu sudah mendekati dekat-dekat batas kuning, daerah yang marginnya ada di atas, nah ini mulai di secara manajemen harus memberitahu bahwa mesin tadi sudah waktunya untuk dilihat, ya. Jadi di overhaul, ya, atau bahasanya shutdown dulu. Nah, masalah seperti ini kemarin mungkin menarik kalau Anda ikut di perkuliahan, ya, di mini course yang kemarin membahas mengenai predictive maintenance. Ini basisnya adalah ini. Kita baru melihat lebih ke arah mikronya itu ketika kita melihat penyebabnya apa ini pada mesin ini kok bisa vibrasinya naik dengan cepat gitu, ya. Kemarin kok makin kasar vibrasinya. Nah, ini kita bisa lihat detailnya.
Kalau mesin, apakah penyebabnya pada rotornya yang tidak balance, apakah pada porosnya yang mungkin sudah mulai bengkok, apakah pada kasus ini adalah bearing, ini adalah yang berkaitan dengan bearing, ya, apakah pada bearingnya sudah mulai aus segala macam. Nah ini ditunjukkan di sini, ya, ini standar pada beberapa standar kita lihat ini dalam untuk mesin yang hanya termasuk bukan high speed ya, bukan high speed mesin, jadi yang relatif yang menengah ke bawah mesinnya. Ini hijau ini adalah good ya, untuk yang good hingga ke very good. Yang ini lumayan lah ya, cukup lah. Tapi kalau yang merah ini yang sangat kasar, ini tidak dibolehkan. Ini standar PDI Jerman atau ISO yang diangkat ya. Kemudian ini adalah model ya, pembacaan lain yang dipegang teman-teman di industri berdasarkan dari IRD kalau nggak salah ini ya. Saya ambil dari Mac Analysis Copyright 2003, saya ambil data dari sini. Ini ininya sama saja dengan tadi ya. Kita bisa melihat ini adalah yang horizontal ada frekuensi, kemudian yang ordinatnya ini adalah velocity, ini displacement, tapi ini Amerika ya, basis Amerika, jadi dia mesti menggunakan imperial unit atau British unit ya. Untuk satuan untuk displacement dia menggunakan mils ya. Mils itu ada peak to peak atau menggunakan micron peak to peak. Kalau velocity dia menggunakan IPS ya, sering disebut IPS atau inch per second ya, in per detik. Kalau di yang Anda kenal di negara-negara yang tidak menggunakan British unit itu menggunakan satuan metrik ya. Kemudian untuk yang ini adalah akselerasi dia menggunakan untuk G yaitu kaitan dengan G-force itu. Jadi percepatan gravitasi bumi ini. Ini sama grafiknya cara melihatnya ya. Jadi bisa digunakan dengan menggunakan tadi basisnya pengukurannya bisa velocity, bisa displacement, bisa akselerasi. Tapi sudah saya katakan kapan kita menggunakan tepat parameter akselerasi, velocity atau displacement, Anda sudah paham ya. Kalau berada di frekuensi yang mid, tengah itu adalah velocity. Kalau frekuensi yang mid sampai tinggi, high itu kita gunakan akselerasi. Kemudian kalau yang dia adalah frekuensinya rendah, lebih sensitif, sensor itu menggunakan displacement pick up. Ya. Kemudian ini adalah masalah IRD ini, IRD ya betul, ini sensornya IRD, saya ambil dari buku manual book IRD, General Machinery Vibration Severity Chart. Ini sama untuk melihat kekasaran. Ini adalah batas-batas yang digunakan untuk melihat. Ini adalah vibration velocity. Jadi kita melihat vibration velocity dalam peak ya. Jadi IPS peak. Ini adalah peak to peak. Ini adalah yang peak. Nah ini kalau kita lihat dia adalah velocity basisnya yang dipakai. Jadi frekuensinya RPM atau cycle per minute atau CPM sama ya. Jadi ambil contoh kalau saya menggunakan misalnya mesin itu adalah 3600 ini ya, 3600 RPM atau sekitar 60 Hz. 60 Hz. Ini kalau dia menunjukkan peak to peak-nya ada di 0,2, ambil contoh di sini titiknya, maka dia masih bisa dikatakan adalah good. Kalau kemudian minggu depan atau bulan depan dia meningkat lagi, apakah mesinnya makin kasar? Ya, jangan sampai mesin itu berada pada kondisi yang sudah ekstrim di sini, karena itu risikonya akan banyak. Ketika tadi mesin trip tiba-tiba KO, maka
konsekuensi logisnya dia akan mengganggu produksi kalau di industri. Sehingga kenapa dalam perawatan mesin yang berbasis predictive maintenance (PDM) itu harus diketahui arah dari kecenderungan dari suatu level vibrasi sebelum dia masuk ke dalam suatu kondisi yang kritis. Itu harus sudah di warning. 2 minggu ke depan disampaikan ke manajemen bahwa produksi akan dihentikan karena ada pemeliharaan pada mesin nomor sekian-sekian. Nah, itu informasi seperti itu sangat diperlukan dalam perawatan mesin yang berbasis dengan prediktif, tidak lagi berdasarkan breakdown, ya, namanya breakdown maintenance. Jadi breakdown maintenance itu ngenteni atau nunggu mesin rusak baru kita melakukan perbaikan. Itu sudah tidak umum lagi, atau jauh sejak yang lama sudah ditinggalkan dengan cara-cara maintenance seperti itu. Paling tidak yang paling rada-rada mending adalah dengan sistem yang kita katakan dengan schedule maintenance. Jadi maintenance yang terjadwal itu masih mending, tapi itu juga sekarang sudah ditinggalkan. Jadi harus masuk ke control room, semua data vibrasi dari setiap mesin-mesin putar maupun reciprocating itu harus ada datanya, ada lalu dilihat apakah melewati batas yang sudah diizinkan. Ada batas yang dikatakan dengan alert, ya, suatu peringatan pertama, peringatan kedua. Nah, sudah peringatan kedua langsung dari situ diprediksi kecenderungan grafiknya dia akan terjadi melewati batas terakhir, limit terakhir itu adalah beberapa hari ke depan. Nah, itu harus sudah dilakukan untuk antisipasi. Mana yang rusak juga udah tahu kalau prediktif. Kalau yang rusak bagian dari rotor, yang dibuka rotornya aja. Kalau pada sistem yang reciprocating, kalau pada susunan rantai atau mungkin bearingnya itu sudah bisa dilihat sejak awal. Jadi orang akan menyediakan untuk pengadaan berkaitan dengan itu. Tapi kalau dibiarkan rusak dengan cara maintenance yang berbasis breakdown, tentu saja ketika rusak baru bongkar total, ya. Baru ketahuan mana yang rusak. Itu adalah pemborosan, ya, karena kita bisa jadi membeli sesuatu untuk kesediaan untuk barang yang rusak, tapi kita sendiri tidak tahu yang rusak nanti kira-kira mana. Itu. Lalu ini pemilihan isolator mengacu pada persen efisiensi, di mana isolator efisiensi itu tidak lain, kita bisa baca bahwa isolasi itu adalah bisa dikatakan dalam 1%, dalam satu persentase tertentu, yaitu berdasarkan dari TR atau transmisibilitasnya. Jadi 1 min TR dikalikan dengan 100%, itu dapat nilai dari persen efisiensi untuk isolatornya. Ya, semakin besar tentu saja adalah semakin baik, ya, isolasi itu. Tapi tentu saja kita harus memilih berdasarkan kriteria desain yang tepat. Bisa jadi baik tapi harganya mahal dan itu tidak diperlukan sampai sebegitu. Itu nanti kita dalam praktek beberapa mungkin minggu depan kita bisa tunjukkan itu. Kemudian ini adalah jenis mounting base pada isolasi vibrasi. Ini ada jenis rubber mount yang umum digunakan pada sistem dudukan pada mesin-mesin mobil dalam berbagai ukuran, lalu di industri mesin-mesin penggerak, mesin-mesin bakar itu ada umum digunakan. Ini adalah jenis yang modelnya pegas yang strange, jadi press strange sudah diberikan dengan stres tertentu. Ini adalah neoprene, ya, semacam dari rubber juga, tapi cukup keras. Nah, ini cara memasangnya pada dudukan. Ini adalah kaki dari base-nya, ini adalah isolatornya. Ya. Ini untuk neoprene
karpet, bantalan neopren, ini yang fiberglass, lalu ada yang digantung. Ini contohnya kalau pipa-pipa, kalau Anda seringkali kan kalau parkir kendaraan pada bagian dari basement pada suatu gedung atau mall, kalau Anda masuk ke basement, Anda melihat di sana ada jajaran pipa pada bagian dek atas, pada di atasnya itu seringkali dia digantungkan pada ini dengan memasang dampernya ini. Tujuannya supaya kalau ada flow pada pipa, ya, yang berisi larutan suspen bisa jadi yang padat, jadi itu akan menimbulkan getaran. Nah, getaran tadi tidak langsung ditransmisikan gayanya kalau dia di stud atau dibaut langsung ke beton ini, maka getarannya akan diteruskan demikian besar dan itu akan mengganggu pada aktivitas orang di atasnya kalau getaran itu besar, sehingga harus diberikan peredam. Ini dengan model yang digantung span piping. Ini adalah restraint spring mount. Jadi sudah dengan diberikan tertentu lalu dibaut. Jadi dia sudah diberikan defleksi. Artinya ada defleksi awalnya sudah ada. Ya. Nah, ini digunakan pada cooling tower. Kita lihat ini pada air handling unit. Ini adalah isolatornya. Nah, ini dalam vibrasi sering terjadi bahwa karena kita dalam isolasi vibrasi tadi sudah saya tekankan pengertian dari isolasi vibrasi itulah sistemnya adalah SDOF, jadi sangat sederhana. Karena SDOF maka gerak dari mesin seperti mesin ini, ya mesin yang semua mesin ini dia dibuat atau diinginkan sebisa mungkin geraknya hanya arah vertikal dan itu satu arah saja. Jadi SDOF dia tidak boleh goyang ke kiri kanan atau geraknya mengayun, tidak boleh karena itu mengakibatkan dia geraknya tidak lagi SDOF tapi dia lebih dari 1 derajat sehingga penyelesaiannya tidak akan rumit, ya karena isolasi vibrasi dikehendaki pada geraknya hanya satu arah saja. Nah, sebab itu yang menjadikan pada sistem ketika dia diletakkan pada isolator vibrasi, apapun jenis equipment-nya, jenis engine-nya apa, dia harus sudah di suatu proses yang harus dilewati, yaitu ada prosedur yang kita katakan dengan lining. Jadi meluruskan bahwa benar-benar base dari engine atau equipment tadi benar-benar itu ketika dia menempati dari isolator ini dia berada sejajar permukaannya, satu garis. Padahal kita tahu bahwa center of gravity dari suatu benda, suatu mesin ini tidak berimpit, ya pusat massa tidak berimpit dengan pusat gravitasinya, sehingga kita bisa katakan, dan itu jamak umum ya, bahwa suatu benda tidak mungkin homogen. Kalau homogen simpel, ini mesti defleksinya akan sama. Ya, ketika ini homogen, masanya pasti defleksinya sama. Tapi karena dia tidak homogen bisa jadi pusat masanya itu tidak berimpit dengan pusat gravitasinya, maka bisa jadi, misal ambil contoh ini yang di depan ini, di gambar ini, dia mengalami defleksi yang lebih besar karena beratnya condong ke arah ini, ke arah depan ini. Maka dia defleksinya akan lebih besar daripada 3 kaki lainnya. Nah, miring ini. Nah, karena miring harus namanya ada aligning, jadi ada ditembak ini. Kalau sekarang dengan laser. Kalau orang lama dulu dengan water pass ya, yang sering dipakai di teman-teman tukang itu ya, untuk melihat level ya, level dari suatu permukaan apakah sudah rata atau belum. Nah, kalau ini ditembak aja pakai laser bisa. Jadi dia harus lurus base-nya. Supaya dia lurus maka ada beberapa kaki ini yang defleksinya harus diubah supaya dia rata. Seperti kalau ini terlalu tertekan, maka yang ini bisa dimunculkan dengan cara memberikan
strain-nya atau stresnya dengan tertentu dinaikkan, ada setelannya itu supaya dia rata. Nah, ketika rata maka defleksinya akan berbeda. Kenapa kok ini harus rata permukaannya? Nah, salah satunya adalah yang ini bahwa geraknya supaya dia adalah SDOF ya. SDOF tidak lagi ini ada yang baru masuk ini jam sekian enggak apa-apa lah. Supaya geraknya ada SDOF, kalau tidak SDOF maka gerak yang kita katakan kalau di istilah di praktik lapangan dikatakan dengan rocking ya, rocking motion, gerak yang jojing lah. Gerak jojing ya. Gerak jojing itu artinya dia mengayun kiri kanan, bisa muka belakang, depan atau mungkin berputar juga. Itu seperti itu, gerak seperti itu akan mempercepat rusaknya dari isolator vibrasi yang terpasang. Dan konsekuensi logisnya kalau nanti getaran yang ditransmisikan itu tidak bisa diredam atau melewati batas dari frekuensi naturalnya, karena makin lama dia akan bergeser, frekuensi natural dari sistem vibrasinya akan bergeser mendekati sistem natural dari vibrasi mendekati frekuensi natural dari isolasinya, maka akan rusak ya. Sistem tadi akan menimbulkan kerusakan dengan cepat sebelum masa hidupnya dia bisa terselesaikan dengan baik. Belum waktunya, belum umurnya sudah rusak mesin. Sehingga perlu dilihat. Paling sederhana ini sering dilihat ini. Nah, cara sederhana dalam mengukur tadi. Kalau kita melihat dengan persamaan matematik yang sudah kita turunkan sebelumnya, kita tinggal melihat ya amplitude sebelum dan setelah melewati dari isolator vibrasi. Kalau dia sama, berarti TR-nya kan itu 1. Jadi FE dibagi dengan F0-nya itu 1. Itu semua diteruskan. Tentu saja ini tidak bekerja, asumsinya sama aja nggak bekerja, dan itu pasti sudah rusak. Atau tadinya diinginkan yang ditransmisikan hanya 0,25 saja, ya, hanya 25% yang diteruskan, ternyata makin meningkat yang diteruskan. Nah, ini harus bisa dilihat lagi, ditinjau. Gitu ya prinsipnya. Itu bisa orang lapangan selalu melihat kenapa teman-teman di lapangan operator selalu diminta datanya. Kalau dia online langsung bisa dilihat di control room. Kalau tidak online maka dia harus berkeliling mengambil datanya dengan cara tadi yang menggunakan vibration severity chart. Dia ukur sebelum dan setelah, terus datanya diambil semua. Baru nanti dianalisa di workshop dia, lalu bisa mengatakan bahwa mesin ini sudah mulai perlu dilihat lagi lebih dalam ke mikronya. Kenapa kok naiknya pesat banget? Vibrasinya makin kasar kok. Baru minggu lalu sekian, kok sekarang sekarang. Ini mungkin ada yang bisa dilihat, dianalisa frekuensi mana aja yang timbul secara unik, itu penyebabnya kita bisa tahu gitu ya. Nah, ini untuk memahami ini, mudah-mudahan kalau yang tertarik bisa mengambil pada kuliah pilihan untuk kontrol vibrasi. Karena frekuensi pembangkitan itu unik ya, unik. Kalau pada suatu mesin itu unik. Ya, gear yang jumlah giginya N1 dan N5 atau N2, N3 dan seterusnya itu pasti berbeda frekuensinya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ini adalah permasalahan dalam desain isolasi getaran, itu adalah ini misalnya ya, untuk kasus yang dikaitkan dengan tadi ya persoalan. Jadi kalau misalnya diberikan ada suatu sistem, biasanya kan diberikan ini, ada massa, lalu ada frekuensi geraknya, lalu ada X, ada Y. Jadi ini simpangannya, ya, X-nya bisa pada penopangnya.
Lalu hitung TR berdasarkan dua persamaan tadi, transmisibilitas gerak dan gaya. Kemudian pilih ya, pilih dari zetanya atau damping ratio-nya. Ya. Lalu hitung nih. Lalu hitung lagi KC, omega N itu KC. Lalu pilih ini dari katalog. Hitung gaya yang ditransmisikan. Nah, hitung defleksi statik. Defleksi statik ini yang menentukan kita bisa lari nantinya. Bisa memilih dari jenis isolatornya. Ya, sebentar. Ini adalah contoh saya ambilkan dari handbook ASRI, application handbook. Ini adalah contoh dari equipment. Ini jenis mesin refrigerasi, jadi refrigerator untuk yang besar, dan chillernya ini reciprocating, centrifugal. Mesinnya ini, lalu RPM-nya bisa untuk berlaku untuk semua, lalu tipe isolatornya. Nah, kasus yang memilih yang ini, nanti kita beri case study-nya ya. Ini yang nanti saya harapkan menjadi tugas kelompok ya. Nanti saya beri kasusnya, Anda nanti memilih. Tentu saja bebas memilihnya. Karena Anda diminta sebagai seorang bagian dari pengadaan peralatan misalnya, kalau mesinnya saya pilih mesin jenis ini, RPM-nya sekian, Anda kira-kira kalau dia saya pasang berdiri sendiri pada suatu lokasi pada plan, kira-kira Anda memilihnya menggunakan yang mana untuk isolasi vibrasinya. Tipenya yang mana dari berbagai jenis yang ada di pasaran. Ya. Pilihannya banyak karena. Nah, kasus seperti itu nanti saya buat ya, case tadinya ya, studi kasusnya dalam bentuk tugas. Mungkin 2 minggu ke depan ya setelah kuliah ini kita selesaikan. Sebelum masuk ke mungkin derajat ya, 2 derajat. Nah, ini bagian dari terakhir. Tolong di foto aja, tolong dikerjain ya, tugas ya. Tugas materi hari ini nanti saya berikan. Saya tidak bisa penuh hari ini, nanti kita gantikan di hari lain. Ada pertanyaan? Jadi tugasnya ada 2. Pertama, desain suspensi sebuah mobil sedemikian sehingga kecepatan vertikal maksimum yang dirasakan pengemudi kurang daripada 2G pada semua kecepatan. 1G adalah 9,8 atau kalau dibulatkan 10 meter per detik kuadrat. Pada semua kecepatan antara 65 sampai dengan 130 km per jam. Ketika mobil tersebut melaju pada suatu jalan yang memiliki permukaan yang bervariasi sinusoida. Jadi jalannya adalah kita anggap sinusoida dengan amplitudo dari jalannya itu bisa kita lihat di situ maksimumnya adalah 0,15. Ini sinusoida 6,7 S, di mana S ini adalah menggambarkan jarak horizontal dalam meter. Ya. Kemudian massa mobil termasuk pengemudinya adalah 680 kg. Dan damping ratio-nya zeta dari suspensi adalah 0,05. Ini jelas posisinya adalah ini adalah under dam ya, di bawah pengaruh getaran karena zetanya adalah berada di antara 0 dan 1. Kemudian mobil dimodelkan SDOF ya, karena kita membatasi, kita baru di SDOF. Ini soal yang pertama. Yang kedua, ini tugas individu ya. Tugas individu. Kemudian yang kedua, suatu mesin cetak dengan massa 300 kg dengan putaran 3000 RPM. Ya. Dengan 3000 RPM, kemudian
menghasilkan gaya 30.000 Newton ketika ditopang pada fondasi kaku. Tentukan isolator teredam viskos yang sesuai agar memenuhi persyaratan berikut. A ya, defleksi statik nanti ya dicari. B, amplitudo tunak kurang dari 2,5. Kemudian amplitudo selama kondisi startup itu tidak boleh melebihi 20 mm. Dan D, gaya yang ditransmisikan ke fondasi itu tidak boleh melebihi 10 kN. Oke. Ada pertanyaan? Sebelum saya akhiri, kita masih ada materi. Sebentar, saya lihat. Sambil kalau ada pertanyaan, silakan. Jadi kita minggu depan masuk di 2 derajat kebebasan, tapi sebelum masuk ke sana nanti bisa jadi saya bawakan mengenai pengantar untuk studi kasus dalam aplikasi dalam penerapan di industri ya, untuk memilih tadi. Memilih Anda punya keterampilan untuk memilih suatu isolator vibrasi yang tepat untuk menghandle problem-problem yang dikaitkan dengan isolasi getaran. Oke. Ada pertanyaan? Saya tunggu ada pertanyaan. Halo, tidur semua? Ya. Cukup, Pak. Ada pertanyaan? Kenapa? Sudah cukup? Sementara sudah, Pak. Ya, mudah-mudahan nanti bisa dikerjakan soalnya. Nah, tugas tadi saya minta untuk 2 hari ke depan ya, sudah dikumpulkan ya. Seperti biasa, melewati komtingnya. Ya nanti komtingnya biar meletakkannya pada drive tersendiri, saya tinggal melihat itu. Masih ini komtingnya masih siap, Mbak? Mau diganti? Dulu Mbak siapa ya, Mbak Rizky ya? Salma, siapa? Ya, Rizky, Pak. Mbak Rizky masih bantu saya, Mbak Rizky? Masih bisa, Bapak. Masih bisa nggih, matur nuwun Mbak Ria Rizky. Terima kasih banyak. Nanti dikumpulkan di Mbak Ria Rizky saja seperti biasanya. Lalu minggu depan saya coba mengambil kasus-kasus praktis di industri, karena saya pernah memegang memberikan materi pelatihan predictive maintenance cukup lama di teman-teman Pertamina di Cepu dulu saya memberikan. Jadi materi itu mungkin yang coba saya ambil yang praktis-praktis, paling tidak mengenalkan kepada semua peserta di getaran ini bahwa bisa menghubungkan, bisa narik suatu benang merah antara perkuliahan ini, kompetensi yang didapatkan di sini dengan praktek-praktek di lapangan, terutama yaitu tadi. Jadi ketika kita diminta untuk biasanya di bagian maintenance adalah untuk melakukan beberapa hal yang berkaitan dengan penyelesaian vibrasi, mulai dari untuk balancing, lalu mulai dari untuk lining, lalu mencari sumber permasalahan kenapa vibrasi makin meningkat segala macam. Itu yang saya kira akan kita perkenalkan gitu ya. Di materi ini tidak ada di RP. Sebelum saya masuk ke 2 degree of freedom, 2 derajat bebas, sebagai suatu sistem transisi
sebelum Anda dikenalkan kepada multi degree of freedom pada kuliah pilihan. Jadi hanya mengantarkan saja yang 2 derajat ini. Kemudian kalau misalnya dimungkinkan, materi terakhir adalah untuk vibrasi pada material solid, jadi bisa batang, bisa pelat, dan seterusnya. Nanti kita lihat lagi ya. Tapi materi ini 2 tahun yang lalu itu tidak terjangkau ya, nggak bisa kejangkau karena ada beberapa libur yang jatuh di hari perkuliahan. Itu ada masukan? Kalau tidak ada, ini saya sudah ada panggilan, ini saya ada Zoom lagi dengan mitra perusahaan di luar. Ini kasusnya juga vibrasi, ini saya diminta menyelesaikan di problem impact vibrasi dan noise di PT Inka ya, yang merancang mendesain LRT di Palembang dan LRT di Jabodebek Jakarta yang kemungkinan tahun 2022 mulai beroperasi untuk yang di Jakarta. Kalau di Palembang sudah kami diminta untuk lab vibrasi, diminta untuk melihat performance ada improving pada floor deck ya, lantai dari LRT. Kita diminta untuk membantu. Ini basisnya vibrasi. Demikian cukup, sampai ketemu minggu depan. Mohon maaf minggu ini tidak bisa penuh, mudah-mudahan insya Allah minggu depan saya bisa penuh untuk mengejar sampai jam, paling tidak sampai saya masih utang 30 menit ke depan sampai 45 menit ke depan. Begitu. Ada lagi yang mau disampaikan Mbak Ria dan teman-teman? Tidak ada? Cukup ya? Cukup. Cukup, Pak. Ya, cukup. Sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Saya akhiri kuliah kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.